Halo saudara semua, kembali lagi bersama aku ada Kita Nona Keke, kita Nona Lai, di acara Bang bagus cerita sampai tuntas. akhir enak mati. Prestasi yang pernah Bapak raih dan paling berkesan itu apa? Lebih sulit meraih atau mempertahankan. Sebagai seorang aktivis dan aktif di organisasi di Kupang, hal apa saja yang Bapak sudah lakukan di masyarakat NTT? Saya harus meninggalkan jabatan saya sebagai komisaris utama PT Kawasan Kupang. Ya, ukuran gaji komisaris utama di NTT nilainya tidak perlu saya ngomong, tetapi di NTT itu gaji besar. Dan dari Bapak Alexander, kita belajar bahwa meluluhkan hati seorang wanita itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Dan wanita itu dia butuh bukti ya, bukan janji. Enak mati. Jangan bicara, tapi lakukan. Jangan katakan, tapi tunjukkan. Jangan berjanji, tapi buktikan. Kembali lagi bersama Tua Adat di Bakupas. Kali ini sudah di samping kita Abang dan Bapak yang juga bisa dipanggil Kakak, Dr. Andus Alexander Ena, MSc. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat. Puji Tuhan, saya. Gitu kan. Ini sudah minta grogi ini pertama kali. Ini Ya. pertama kali ketemu, tapi kakak nama memang sudah familiar di katong. Siap. Luar biasa. Ini kita mau bercerita banyak dengan kakaknya, kota waktu kan sudah mungkin kan toh. Siap. Tapi kita mau korek-korek sedikit nih, sudah bapak kok kakak. Ya, yang penting kayak korek. Wih, ini baru pas Pak. Siap-siap, kita doain lah. Yang pertama ini kita mau tahu lebih dalam tentang kakak pendidikan, mungkin kita bisa cerita sedikit. Wah, pendidikannya. Pendidikan. Beta sekolah SD di kampung. Kampung di mana? Oh, di Alor, di Pantar, di Pulau Pantar. Di Pulau Alor. Alor sana. Ini dua kali ada Alor lah. Kita jadi. Jadi beta menyelesaikan studi sekolah dasar di SD Negeri Bengono, namanya Bengono. Bengon, Bengono itu di Kecamatan Pantar Barat Laut. antar pada. Ya, Siap. saya asalnya desa Lema, tetapi sekolahnya di satu desa. Oh, itu desa. Satu desa sekolah di luar desa itu. Sekolah Ya. di luar desa itu. Jalan kaki kurang lebih 3 kilo. Sekolah. Nah, tamat tahun 7-an. Kau belum di program. Terus di tahun 76, kami 6 bersaudara. Jadi kakak yang sulung di Kupang, dia diam-diam bersepakat dengan bapak saya bahwa dari 6 orang itu saya yang tinggal di kampung. Jadi dia dari Kupang pergi ambil dua saudara perempuan, kakak perempuan 1 orang dan adik perempuan 1 dan adik 1, Iya. adik laki-laki 1, sudah dibawa ke Kupang. Ya diam-diam dia bilang nanti saya yang tinggal kampung karena kita ya kebetulan di kampung ini kan ya jadi banyak mama. Betul. Di suku Iya. saya jaga gitu. Ini harus jaga. Siap. Tetapi saya tidak akhirnya saya lari naik perahu timbang kopra masuk di kampung, Kabur kabur ke Alor. Ya. Kembali. Dari Alor ke Alor, jadi saya datang di Kupang tahun 77. 77 ya, awal 78 Harus jelas. 78 datang mereka semua itu kan saya hilang. Siap. Jadi saya muncul ke atas. Saya nganggur sampai dengan tahun 79. Saya masuk sekolah, kakak ke semua sekolah satu SMP swasta, satu di Trofeus di Bismara. Di Bismar. Ya. Namanya SMP Sinarkas. Saya masuk sekolah kan 3 tahun di luar toh. 3 tahun di luar. Saya masuk sekolah 1 bulan, kepala sekolah panggil kita. Iya. Lu tamat tahun SD tahun berapa? Saya tuh bilang lu naik kelas 2 aja. Lu naik kelas 2. Terus melompat. Naik kelas 2. Saya bilang, sudah lu naik kelas 2 aja. 2 minggu kemudian dia panggil saya. Semula mau kirim nama-nama untuk ujian. Iya. Dia panggil saya, lu naik kelas 3 aja dan saya kirim nama-nama itu. Wih bapak gitu. Begitu naik kelas 3 sekolah itu tutup.
Nah, kelas 3 sekolah itu tutup. Nah, ternyata dia punya cabangnya ada di Kupang. Nah, di Kupang di SD Etnona. Etnon. Nah, nama sekolah itu SMP Simarkas. Siap. Saya dan teman dari Bismarck itu kita ada 49 orang. Bergabunglah dengan kita dari sini ada sekitar 20-an. Dan kita 60-an kurang lebih. Lantas masuk ujian, itu ujian nasional pertama. Iya. Kita titip di SMP 1. Ujiannya titip di SMP 1, lulus hanya 2 orang. Doa yang lu. 2 orang yang lulus termasuk. Habis itu, tapi saya karena masih nakal, kakak saya supaya saya jangan nakal, kakak saya suruh jadi pembantu rumah tangga di kepala bagian perencanaan di dinas kehutanan. Tidak sekali. Saya punya kakak dulu bos, Siap. kakak kan kerja di kota, sama seorang Jawa. Lantas saya tamat di situ, masuk itu, melalui dia saya dikasih masuk di SMPP. SMA 3 ini dulu nama SMPP Negeri 34 Kupang. Di situ sekolah habis semester 1 bagi jurusan. Dulu saya cita-cita mau jadi wartawan. Jadi wartawan. Jadi saya memilih jurusan bahasa. Bahasa. Begitu berbagi jurusan 1 bulan kemudian, Iya. saya dikeluarkan ya sudah. Saya takut pulang rumah dan saya tidur di ini. Nah, hampir 1 bulan baru kakak datang. Bahwa saya sudah dikeluarkan dari SMPP. Lantas kebetulan waktu itu pergantian kepala sekolah dari Bapak Alex Rano ke Pak Kader Goro. Pak Kader Goro itu kebetulan kita panggilnya Paman. Oh, paman. Siap. Jadi saya punya Paman. bapak masakan Muslim, Bapak Hamid Blegur. Bapak Hamid lagi. Muslim, dia imam Masjid Raya. Oh, Lantas si bapak besar saya ini kasih tahu Pak Kadir itu, ya panggil beta. Dari akhir saya dikasih masuk di SMA 1. siap. Terang. Ya puji Tuhan saya tamat. Masuk kuliah, saya langsung masuk di GMKI tahun 84. Habis itu GMKI. Habis itu saya di kampus di Intranya, saya terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa program studi PMP, Pendidikan Berorganisasi. PMP waktu itu. Ini zaman now sudah ada itu, Pak. Dulu ada. Dulu. Dan saya dengan Pak Fransil Buraya almarhum gubernur itu bertanya. Siap. Ya, dia kalah dari saya 9 suara, saya menang dia 9 suara. Habis itu dia aktif di Senat sebagai ketua bidang penempakan, habis itu sebagai ketua komisariat GMKI Arkib, ya, ketua komisariat Arkib GMKI Kupang. Siap. Setelah itu jadi sekretaris fungsional dan keoranian di GMKI, naik jadi sekretaris cabang, naik jadi ketua cabang, Siap. naik jadi pengurus besar GMKI. Itu 92-94. Jadi Korwil 7 namanya, ketua koordinator wilayah 7 itu Bali, NTT, Timur Timur. Timur Leste. Ya. Dia dulu masih Timur Timur. Timur. Nah, jadi itu saya yang membentuk GMKI Timur Timur. Oh, luar biasa. Setelah itu ya di Pemuda saya wakil ketua GAMKI, Angkatan Muda Kristen Indonesia. Itu cukup lama, dari 1994 sampai 2008. Cukup lama. Habis itu saya jadi, sebelum jadi ketua KMPI, saya wakil ketua 1 bidang organisasi di DPD KMPI. Ketuanya Pak Andre Kore. Siap. Habis itu saya terpilih ganti Pak Andre Kore jadi ketua KMPI. Itu 2002-2005. Siap. Habis itu 2005-2007 jadi ketua Majelis Pemuda. Masih sama. Ya. Habis itu ya itu organisasi ya pemuda ya. Organisasi politik, saya memang sejak mahasiswa beta sudah aktif di Golkar. Ya, Oh, sejak Golkar. mahasiswa. Makanya di kampung tuh, beta di Sagari sana, Bapak mungkin di Song Asing, Pak. Maka Bapak di Magali fans juga. Kalau Bapak mungkin kalian tidak tahu sudah enak apa nah. Jadi saya mulai 88 itu saya ketua Karsinal Mahasiswa Golkar. Datang Timur untuk Timur Renal. Habis saya sebagai ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Karya, namanya organisasi namanya Fokus Market Entertainment. Saya ketua. Tahun 92 saya masuk di pengurus Golkar Entertainment. Iya. Nah, itu sebagai ketua Biro Pengabdian Masyarakat, ketua Biro Pemuda dan Olahraga itu 92-97.
97, 99 saya sudah jadi wakil sekretaris bidang organisasi dan keanggotaan. Nah itu soalnya jabatan penting organisasi. Siap. 99 saya sudah langsung jadi ketua OKK. Ketua wakil keren. kedua, padahal itu waktu itu ketua-ketua, wakil-wakil ketua itu seluruh kepala dinas itu masuk. Siap. Saya sudah wakil ketua bidang OKK sekaligus sebagai ketua Bapilu 2099-2004. Siap. 2004 saya naik jadi ketua harian Golkar sekaligus ketua Bapilu sampai dengan 99. Siap. 99 saya mengundurkan diri dari Golkar karena berbeda dengan Pak Mega. Oh, Pak Mega dukung Abu Rizal Bakri, saya dukung Pak Surya Paloh. iya. Munas di Riau tahun 99 kita kalah. Saya dan Victor Laspedat kalah Iya. karena kita dukung Surya Paloh. Abu Rizal Bakri. Konsekuensinya saya harus mengundurkan Harus dulu dia. Bapak. Padahal sebelumnya saya ini ketua tim leader. Ketua tim leadernya Abu Rizal Bakri. Oh. Nah, tetapi karena dengan Pak Meda ada ya karena saya lebih dipercaya di sana, jadi ini sudah akhirnya saya berperan di Pak Meda. Nah, Siap. saya bisa dari Golkar. Dan setelah pindah dari Golkar, saya dengan Victor diajak oleh Pak Surya Paloh, kita sama-sama diskusi sampai bentuk Ormas Nasdem. Itu masuk organisasi. Nah, masih organisasi tahun 2010. 2010. Iya. Dari suara saya ketua pemegang mandat untuk saya memiliki Lena Iya. dengan Profesor Freddy. Kita 3 orang ini dengan Pak Daniel Candi Siap. yang ketua Nasdem Kota sekarang. So dari sana dia bawa waktu dia nama restorasi. Itu restorasi itu pokoknya. Oh iya. Itu tagline. Tagline. Restorasi. Jadi kita bangun Ormas Nasdem tahun 2010. Saya ketua pemegang mandat, anggotanya Pak Melki Lena, Iya. Profesor Freddy dengan Pak Daniel Candi. Kita bentuklah Ormas Nasdem. Di dalam Rapimnas Ormas ini Siap. yang dihadiri hampir 7.000 orang, saya dipercayakan Surya Paloh menjadi ketua bidang ketua komisi organisasi Komisi organisasi. yang membahas tentang apakah ormas ini bisa bentuk partai atau tidak. Nah, jadi kita merekomendasikan saya yang berempat anggota dari komisi itu hampir ada 21 rektor Siap. karena rektor hampir seluruh masuk ormas. Nah, akhirnya kita rekomendasi dengan berbagai rektor tidak mau bahwa ormas tidak boleh berkibar. Siap. Yang berbagai perdebatan, akhirnya kita putuskan bahwa ormas Nasdem kita serahkan ke PPU untuk membentuk partai. Akhirnya 2011 berbentuk partai. Partai saya sebagai ketua, wakil ketua 1 bidang pemilihan umum, bisnis sebagai ketua Bapilu, Siap. sampai dengan 2022. Ini beta tahan di sebelum ke Perindo. Siap. Mungkin Nora ada pertanyaan? Karena nanti beta tahan yang sebelum ini. Itu nanti yang Iya. Oke, prestasi yang pernah Bapak raih dan paling berkesan itu apa? Iya, karena dia aktif di organisasi ya. Oh, Aktif di organisasi ya, saya pernah menjadi ranking 1 terbaik nomor 1 di latihan internasional Tarpatnas. Kerpatnas. Jadi mulai dari Tarpatnas, habis itu karena saya terbaik direkomendasikan ke bela negara. Bela negara. Nah, di bela negara juga saya masuk 3 besar des, maka direkomendasikan untuk masuk di Lemhanas. oh, Di Lemhanas, puji Tuhan, Lemhanas itu kan 100 orang. 100 orang itu 10 orang sipil, 90 orang itu TNI Polri. Ini Polri, betul. Dan TNI Polri itu rata-rata angkatnya kolonel. Kolonel. Karena mereka masuk situ untuk dipromosi ke bintang 1. Bintang 1. Dari 10 orang sipil itu hanya saya masuk. 1 orang. terbaik. Jadi nah itu salah satunya adalah yang masuk terbaik itu Pak mantan Pangdam. Iya. Pangdam, karena kita orang PT ada 3 orang. Pangdam Udayana Pak Wenda Costa. Dia terlalu bagus. Dan dia keluar dari Lemhanas langsung naik karena dia masuk, dia tidak salah ranking 4. Langsung direkomendasi langsung naik 1 bintang jadi Kasdam. Ketika dia Kasdam itu tahun 97. 90. Dia naik Kasdam, masih posisi Kasdam naik Pandam, baru jajak pendapat. Jajak pendapat.
Oke. Kira-kira. Ya, apa? Dari Nofes. Nah, Beta mau tanya, menurut Bapak, kunci untuk meraih suatu keberhasilan itu apa sih dia punya kunci? Di sekian banyak kakak berjalan organisasi dan Iya. kakak berhasil dia naik terus karena sampai posisi-posisi tertentu yang iya. menurut ketong ini susah untuk Iya, kuncinya apa? Yang pertama kemauan. 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 Ya, harus ada kemauan. Saya Kemauan untuk ya. Karena ikut organisasi ini kan jangan kan organisasi, berbagai hal. berbagai hal. Kalau kita tidak punya kemauan susah. Nah, saya kira adik bertiga ini sekarang menjadi sangat populer di kalangan masyarakat karena kemauan. Ya. Kemauan, kalau ada kemauan itu kan Tuhan sudah kasih kita talenta semua, potensi yang dalam diri kita. Nah, pertanyaannya apakah kita mau kembangkan atau tidak? Itu kan kemauan. Yang kedua, setelah kemauan, ketekunan. Dan yang ketiga, kita waktu ada. Dengan waktu di atas. Kemauan, ketekunan dan hubungan dengan waktu di atas. Ada lupa apa? Jadi beta mau tanya, tadi kan kalau untuk meraih suatu prestasi itu yang penting ada niat kan. Nah beta mau tanya, kalau ada niat tapi kalau sudah ada kesempatan, kemana tuh Bapak? Kalau kesempatan itu ada. Ada terus ya? Yang penting seperti yang tadi saya katakan, yang penting ada kemauan. Kemauan. Ya, kesempatan itu juga dia tidak datang dengan sendiri. Bisa kesempatan bisa datang dengan sendiri, ya, tetapi juga kesempatan itu dijadi. Nah, tapi kalau kita tidak punya kemauan kan kita pasti tidak, kita pasrah, kita pasif, ya. Itu tidak mungkin dia datang. Jadi kalau kesempatan tidak datang, maka kita yang harus proaktif menjadi. Iya siap. Beta masih mau tanya sih, lebih sulit meraih atau mempertahankan? Kalau menurut beta itu dua-dua sulit. Dua-dua sulit. Orang sering bilang bahwa lebih mudah meraih daripada mempertahankan. Tapi kalau beta dua-dua sulit. Dua-dua sulit. Ya, orang berjuang untuk mau meraih sesuatu kita yang sudah paham. Nah, untuk mau mempertahankan juga harus. Kalau dia konsisten, pasti. Tentang bahasa aktivis dah. Kembalinya Oke. menarik di aktivis. Oke. Nah, sebagai seorang aktivis dan aktif di organisasi di Kupang, hal apa sih yang Bapak sudah lakukan di masyarakat NTT, untuk masyarakat NTT? Ya, jadi kalau berorganisasi atau menjadi seorang aktivis organisasi, ya, khususnya kalau pemuda dan mahasiswa, Iya. itu lebih pada kepentingan diri. Ya betul. Artinya kita mempersiapkan diri, membekali diri dengan berbagai pengalaman, ya, dan pengetahuan untuk menjadi seorang yang berguna ke depan. Ya, katakanlah bahwa rata-rata aktivis itu dia memiliki jiwa kepekaan sosial Iya, atau kepedulian sosial. betul. Ya, rata-rata seorang aktivis itu jiwa suka memberi. Ya, Hidup aktivis. dia suka memberi, suka menolong. Kalau dia melihat sesuatu, ya katakanlah dia melihat orang susah, Betul. dia cepat tiba. Dan dia dengan cara apapun dia pasti akan menolong. Beda dengan bukan aktivis. Ya. Bukan saya tidak mengklaim bahwa bukan aktivis, tidak ada. Tetapi Siap. rata-rata kita aktivis organisasi itu memiliki itu. Kenapa? Karena di organisasi itu kan sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya bakti sosial. Iya. Ya, bakti sosial itu dalam berbagai konteks ya. Baik fisik maupun mental. Ya, dan kita lakukan. Dan kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita bersentuhan langsung dengan masyarakat yang susah. Kita bersentuhan langsung dengan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Nah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, kita bersentuhan langsung dengan mereka. Sehingga kita memahami tentang hidup mereka. Sehingga jiwa kita menyatu. Nah, jadi ketika kita melihat orang susah, kita punya kerendahan. Ikut susah. Jadi pada saat kita Ikut merasakan. ikut jadi orang susah kita ikut merasakan, orang senang kita Ya Pak, ini semua mati Pak. Ya. Mati rasa.
Kira-kira begitu. Siap. Oke, siap. Kita mau pusing dulu, ini tadi belum ini pekerjaan. Oh iya. Sejarah pekerjaan kerja pertama di mana sampai bisa di karena yang dulu kakak bung ini juga kan kerja toh. Ya, jadi beta memang beta dosen komunikasi. Oh, dosen. Dari tahun berapa tuh jadi dosen? Beta tahun 90 ya. Oh, belum. Belum. Memang saya punya pengalaman yang memang. Saya sebelum calon wakil wali kota 2007, saya calon DPR RI tahun 2004. Oh, Tapi Dan kagak dong. saya mendapat suara cukup banyak, 71.000. wow. Tapi gagal. Kenapa gagal? Karena waktu itu undang-undangnya masih menganut sistem proporsional terbuka terbatas. Terbuka terbatas itu artinya penetapan calon terpilih itu melalui bilangan terbagi. Kalau suaranya tidak mencapai bilangan terbagi, maka kembali ke nomor urut. Waktu itu saya nomor 8. Aduh. Undang-undangnya mengatur calon kursinya 7, sedangkan calegnya 120%. Berarti 8 orang. 8 orang merebut 7 kursi. Golkar waktu itu dapat 3 kursi. Siap. 3 kursi. Golkar waktu itu dapat 3 kursi. Jadi suara terbanyak pertama Setia Novanto 45.000 lebih. Siap. 75.000 lebih. Suara kedua terbesar kedua itu Victor Losco dapat 73.000 lebih. Saya 71.000 lebih. Tapi saya nomor 8. Nomor 1, 2, 3 itu 70.000 itu tidak mencapai bilangan terbagi. Bilangan terbagi waktu itu harus 135.000. Jadi akhirnya yang lolos itu nomor 1 Setia Novanto, nomor 2 Charles Mesan, nomor 3 Victor Losco. Jadi rasa karmana kalau misalkan bapak suka kerja capek-capek, bapak suara ternyata harus rela aja untuk orang lain. Jadi saya stres. Saya merupakan ya rasa stres di situ. Iya. Ini penting ini ya, penting buat yang caleg baru dong. Soalnya kalau Tuhan bagi seperti nanti itu biasa. Jadi saya stres. Iya. Saya stres. Stres. Di sini saya stres. Hanya karena kemurahan Tuhan. Sebenarnya cuma. Karena stresnya karena waktu itu memang minta maaf waktu itu memang saya selain dosen juga karena pengusaha kontraktor. Siap. Waktu itu Tuhan kasih berkat dan berkat itu semua habis. Mulai situ kita mulai berdoa. Saya waktu itu ada persatuan doa di siapa namanya persatuan doa Anugerah sama Tuhan almarhum Pak Moses Kladi. Saya berdoa siang hari malam. Karena saya malam itu ketakutan. Iya. Istri, anak saya perempuan 3 orang masih kecil waktu itu. Ya saya malam itu saya menangis. Sekuat-kuatnya saya, sehebat-hebatnya saya, tak tahu Tuhan bilang tidak. Ya karena Tuhan bilang bahwa kalau dia tutup pintu, kita dan kalau dia sudah buka pintu dan juga tidak ada seorang pun yang ada. Amin. Saya percaya. Tadi Benta sempat lihat bapak ada puasa ya. Ya. Baru tadi kita break ini waktu untuk sembahyang dan bisa minum itu benar sekali Benta itu apa? Ya jadi memang ada hal yang sudah di luar kemampuan kita. Itu kita hanya dengan berdoa dan berpuasa. Dalam menghadapi politik ini saya pikir tentu saya menghadapi kompetitor yang betul-betul berat kita hadapi, orang-orang berduit, orang-orang berkuasa, sehingga saya secara pribadi tidak punya apa-apa. Dan saya bukan kerja, tapi saya percaya dengan seluruh Tuhan bisa melakukan dengan keyakinan itu saya pikir saya terus bahwa dari 7 kursi itu 1 kursi pasti. Amin. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Pasti ya. 7 kursi kenapa yang nyambung ke tadi yang lompat itu kenapa sekarang berindo Pak? Saya melihat di Nasdem saya hanya dimanfaatkan. Contoh 2014 saya terpilih, saya ini ketua pemilu, saya paling senior. Saya diusulkan menjadi wakil ketua DPR. Ya,
Tetapi SK turun dari Jakarta bukan saya, orang lain. Orang lain yang saya bawa dia datang ke sini. Nasdem. Tapi justru dia yang Jadi wakil ketua DPR. Jadi waktu itu sebenarnya saya sudah semua mengundurkan diri, sebenarnya organisasi nggak benar. Ini Surya Paloh ini omong mulut berbusa-busa, tapi ini sistemnya nggak benar. Saya berdarah-darah urus ini partai, tetapi kok jabatannya di orang lain. Nah, saya ikuti perjalanan, ternyata tuh waktu itu saya mau mengundurkan diri. Iya. Saya bilang, saya pulang ke istri, SK datang bukan saya. Kan di sini kan sudah dilapat saya yang ketua DPR. Siap. SK turun dari sana, saya langsung tanya Pak Enggar kita. Waktu itu beliau menteri ketua Pemilu dan beliau itu kan mantan ketua GNPI. Siap. Saya juga mantan ketua GNPI dan kita dekatkan. Dekat sekali. Saya bilang, kakak Enggar, kenapa kok SK-nya bukan saya? Ya, dia bilang, sudah Alex, saya baru, ya katanya dia marah-marah karena kenapa pemilu. Dan tadi sudahlah. Saya ulang kan saya sudah merasa saya mundur aja dari DPR karena secara psikologis kan saya malu juga. Betul. Saya ajakin anak masuk di bahwa dia datang di apa Nasdem, sekarang dia yang bos saja bukannya. Nah tapi istri saya bilang begini Pak, ya kalau bapak masyarakat baru pilih bapak, dia harus suara perbaikan. Masyarakat sudah pilih bapak mengundurkan diri. Ke depan Bapak buat orang dulu kita pilih dia jadi DPR, dia mau kita mau pilih dia. Di situ lah saya. Jadi saya bertahan sampai selesai. Saya langsung mengajukan surat pengunduran diri. Dan sekarang Dan saya jangan kalau saya nggak ada, saya bilang konsekuensi saya mengundurkan diri dari Partai Nasdem, saya harus meninggalkan jabatan saya sebagai komisaris utama PT Kawasan Cicalengka. Ya, ukuran gaji komisaris utama di NTT nilainya tidak perlu saya ngomong, tetapi di NTT itu gaji besar. luar biasa itu Pak. Saya tinggalkan itu. Oke, terima kasih Kakak Alex. Ini kita langsung saja kita panggilkan Kakak Ivan Lopez. Selamat datang di Ruang Pujangga. Oke, segmen kali ini kita akan bahas tentang laki-laki sejati. Dan dari Bapak Alexander, kita belajar bahwa meluluhkan hati seorang wanita itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Dan wanita itu dia butuh bukti ya, bukan janji. Laki-laki sejati itu tidak mencintai sejuta wanita, tapi laki-laki sejati itu mencintai satu wanita dengan diiringi sejuta langkah. Dan laki-laki sejati itu memberikan bukti ya, bukan mengumbar janji. Dan laki-laki sejati itu bukan mencintai wanita yang paling cantik di dunia, tapi laki-laki sejati itu memilih wanita yang membuat dia pun dunia itu cantik. Ini kata-kata terakhir. Kalau lu hadir hanya membuat luka, kenapa dulu lu anggap beta rumah? Ivan Lopez pamit. Selamat datang kembali, Bu. Menurut Bapak gimana tadi? Baik, ini tentu kan masuk di dunia cinta. Wah. Ya, bagaimana kisah unik, romantis, kosonde atau Bapak bisa spill sedikit kalau ada cerita unik kocak dengan mantan ada. Saya naksir satu nona di Fakultas Kedokteran UGI. Jadi karena kita kesulitan, sudah uang tidak ada, kita ngamen. Nah, tapi biasa kita ngamen kan di bis-bis. Iya. Jadi biasa ngamen, saya yang biasa seorang kolektif. Saya dorong kan. Jadi ketika kita sampai di Cawan, kita menyanyi di itu lagu-lagu dulu, jadi kita rata-rata nyanyinya bagus. Iya. Oh, jadi sudah. Saya biasa kok sorong-sorong. Jadi begitu sampai di Cawang di depan UGI, karena itu sementara dosen nyanyi dan orang tertarik, jadi suka sih cabut. Begitu di halte Cawang di depan UGI, satu gerombolan perempuan naik bis,
Beta lihat itu nona di beta naksir juga di dalam sini. Begitu mereka naik di pintu depan, beta diam-diam langsung beta turun, beta lah. Jadi kau dong tuh ada asik menyanyi. Habis dong sampai menyanyi. Lihat, Alex di mana? Alex tidak Itu bapak lari dan kolek ya? lari. Kami. Ya itu ada satu cerita yang tidak bisa dilupakan. Baik, terima kasih dan mungkin kami dari kru dan tim mohon maaf juga kalau ada tadi kata-kata yang lewat, dan terima kasih buat saudara semua. Saksikan terus Bakupas. Baku cerita sampai tuntas. Enak mati.